Kekuatan ini ada untuk membuat kita bahagia, untuk membawa kita lebih dekat dengan Sang Maha Pemilik cinta, dan segala hal yang patut kita cintai. Nyatanya, cinta tak terikat pada sesuatu atau seseorang saja, tapi cinta itu menyeluruh dan tidak bisa lepas dari kodrat kita sebagai makhluk sosial. Kita juga perlu bersikap penuh cinta pada tetangga, pada tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan yang telah Tuhan ciptakan. Sayangnya, dengan cara kita mencintai sekarang ini, kita justru lebih sering mengalami 1 jam gelisah untuk setiap menit kedamaian. Kita terlalu sibuk mengatur, mengekang, dan juga memahami tanpa memperpadukan akal juga hati. Pendapat sederhana Khalil Gibran yang mengatakan, cinta adalah sesuatu yang menggetarkan. Ini benar adanya. Cinta memang menggetarkan. Membayangkan wajah orang yang kita cintai saja, hati kita sudah bersir, bergetar. Apalagi jika bertemu dan bertatap mata. Contoh sederhana lainnya, saat kita mengatur HP dalam mode bergetar, maka setiap kali ada notifikasi, disitulah ada cinta. Terlebih lagi, jika notifikasi itu membawa pesan dari orang yang kita cinta. Yang bergetar bukan hanya HP yang kita pegang, tapi juga raga yang berharap untuk segera disayang. Cinta yang menggetarkan terkait erat dengan perasaan. Sebab, memang hanya perasaanlah yang mampu membuat getaran alami dalam tubuh. Kecuali jika kita sedang berada dalam kondisi yang kurang fit. Cinta dengan gejala perasaan yang menggetarkan ini berangkat dari perasaan yang positif. Perasaan negatif seperti amarah dan kekecewaan yang teramat berat juga mampu membuat getaran alami dalam tubuh. Sayangnya itu bukan cinta. Barangkali itu efek dari cinta yang tak sampai. Cinta adalah kegilaan sementara yang meluap seperti lava, kemudian reda dan meninggalkan sisa. Meski luapan kegilaan itu bersifat sementara, namun pada saat yang sama, seseorang akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Emosi yang berlebihan ini akan menghilangkan kemampuan untuk berpikir dengan logis. Terlebih, kasmaran menjadikan segala hal terasa indah, dan emosi hanya terpusat pada seseorang atau sesuatu saja. Inti dari cinta yang dimaksud itu sendiri adalah sisa dari bara asmara yang sudah terbakar habis. Apakah sisa dari luapan itu sudah mengakar dan melebur menjadi bagian penting dalam diri? Atau sekadar gejolak emosi dari kondisi psikologis yang rentan akan sepi? Hal ini menarik karena masih banyak yang beranggapan jika sisa itu sesuatu yang tidak lagi berharga. Ketika getar ambisi berkurang saja, sebagian dari kita menganggap jika cinta itu sudah bukan lagi sesuatu yang membawa bahagia. Itu merupakan salah satu kebiasaan buruk di mana kita terlalu cepat menarik kesimpulan sebelum mengkajinya lebih dalam. Padahal, emosi belum bisa disebut cinta sebelum dia sengsara oleh perpisahan raga dan melewati masa-masa diujinya, seperti ditolak, diacuhkan, atau dijauhkan oleh semesta. Itulah kenapa kita bisa merasa bahwa kita mencintai seseorang atau merasa orang itu teramat berarti setelah kita kehilangan. Kebanyakan dari kita terlalu cepat menarik kesimpulan, sibuk abai dan tidak menghargai perasaan, terlalu silau dengan godaan yang kadang menyamar sebagai harapan. Sesuatu atau seseorang yang baru kita sadari akan berartinya dia setelah kita kehilangan. Akhirnya akan mempertemukan kita pada penyesalan. Kita seolah terlambat, padahal sebab utamanya hanyalah kita yang masih sulit untuk merasa cukup sehingga mengharapkan sesuatu yang lebih. Di dalam buku The Art of Loving, Erich Fromm membahas cinta secara rasional. Erich Fromm memandang cinta sebagai persoalan kemampuan yang selalu mensyaratkan adanya kedewasaan dan upaya pengembangan totalitas kepribadian. Baginya, cinta sebagai seni yang harus dimengerti dan diperjuangkan. Demikian cerita cintaku hari ini. Semoga kalian bisa mencintai dengan tulus penuh hati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bijak 7.